Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga kita semua diberikan kesehatan, juga anggota keluarga kita, dan semua santri Tebu Ireng segera normal. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Iya. Shiratal ladzina. Maulaya sholli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwal tahami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana mamadaya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang cepat sekali ya. Ke-31. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi. Jadi Siti Aisyah ini yang paling banyak menceritakan tentang Nabi. Jadi periwayat hadis paling banyak. Karena tiap hari Nabi setelah hijrah itu kan sama Aisyah, ya kan? Jadi mulai kehidupan sehari-hari, baik dalam hal ibadah, termasuk hubungan keluarga, bahkan sampai hal-hal yang paling rahasia hubungan keluarga juga Aisyah ceritakan untuk teladan bagi umat Islam. Sampai ada nyanyian dengan baginda, kau pernah main lari-lari, ya kan? Jadi dulu Aisyah ketika masih awal menikah dengan Nabi kan masih kecil, usia 7 tahun sebenarnya di Pinang, tapi menjadi keluarga dijadikan sebagai istri pada umumnya itu umur 9 tahun. Kemudian di usia belasan tahun Aisyah masih langsing, ketika itu dia nantang Nabi untuk lomba lari di padang pasir. Nah, Nabi usianya sudah 50 kan menikah sama Aisyah, 50 lebih ya, 53 kalau nggak salah. Itu, makasih ya. Kalah Nabi. Aisyah masih anak sanawiyah kelas 2. Pelayunya cek kuantar. Nabi sudah tua, seperti saya 10 tahun berikutnya, saya masih 45. 10 tahun berikutnya kalah. Giliran Aisyah sudah agak gemuk. Biasanya istri itu kalau semakin lama sudah mulai agak gemuk, ditantang sama Nabi. Berani nggak sekarang kalau lomba lari lagi? Aisyah kalah. Nabi Allah ciptakan kekuatannya melebihi 10 laki-laki. Jadi
jangan ditiru dalam hal pernikahannya. Dari 9 itu semuanya janda kecuali Aisyah. Romantis memang. Ada 15 romantisnya Nabi bersama Aisyah. Di antaranya yang masih saya ingat, setiap Aisyah kalau mau naik onta, mesti Nabi pahanya menjadi pijakan, naik di pahanya Nabi, tangannya dipegang ya. Romantis nggak ya? Romantis. Kalau sekarang kalau naik mobil, harusnya suami itu membukakan pintu untuk istri. Ada salah satu Gus yang saya kenal akrab, di mana ketemu saya, di Cukir atau di mana, Gus membukakan pintu untuk istrinya. Masya Allah, betul-betul Gus ini mengamalkan sunnah Nabi. Suatu saat saya tanya, hebat Gus dengan bisa mengamalkan gimana? Suatu hari saya melihat Gus membukakan pintu mobil dari luar. Itu memang tidak bisa dibuka dari dalam. Terpaksa, itunya rusak mobil lama, akhirnya terpaksa saya bukakan. Ya memang susah ya, berat menjadi suami yang seperti Nabi, nggak bisa, nggak mungkin kita bisa meniru sampai seperti itu. Bahkan ketika Siti Aisyah bekas minumnya Aisyah, gelasnya, bekas bibirnya itu diminum, istilahnya gigitan roti yang habis digigit oleh istri itu suami mau, dan seterusnya. Bahkan ketika Aisyah haid itu Nabi duduk di pangkuan Aisyah. Jadi tidak ada. Islam itu kalau zaman pra-Islam, orang haid itu, istri yang haid itu seperti menjijikkan. Dia harus tidur beda tempat, jangan dekat-dekat. Islam malah enggak, mengajarkan tetap satu kamar. Nanti diteruskan di bab pernikahan. Meskipun Siti Aisyah pernah ini saya suruh pelan-pelan ya sama pengurus, karena yang sana masih hadis ke-15 kalau nggak salah, masih separuh, jadi banyak cerita nanti. Belum mulai hadis cerita. Aisyah pernah difitnah karena perjalanan hijrah ketika itu. Terus Nabi menunggu, Nabi sudah sampai duluan kalau nggak salah, Aisyah di belakang. Itu banyak versi, ada yang katanya kalungnya Aisyah itu ketinggalan ketika buang hajat, kalungnya dilepas di satu tempat yang agak jauh ya, ketinggalan. Aisyah kembali nyari kalungnya itu. Kemudian setiap perjalanan hijrah itu mesti setelah 1 jam atau 2 jam itu ada petugas orang sahabat Nabi yang menyisir, ada nggak yang ketinggalan di belakang, mesti ada bagian yang menyisir, mungkin ada barang ketinggalan, orang ketinggalan, nah itu ditolong. Nah sahabat yang bertugas ini orangnya muda, belum menikah, ganteng, sahabat yang paling ganteng. Akhirnya ketemu Aisyah. Sahabat itu kemudian karena hormat sama Siti Aisyah disuruh naik onta. Sahabat itu yang jalan, dan itu melewati malam, sampai malam. Wah, orang-orang yang tukang gosip, fitnah, menyampaikan, nyebar isu Aisyah selingkuh, Aisyah berduaan sama pemuda, ngapain lagi laki-laki perempuan semalaman. Nabi pun termakan fitnah karena belum ada ayat turun. Itu hadisul ifki dalam kisah. Nabi gelisah ketika itu. Sampai kemudian Aisyah pun belum diajak ngomong sampai beberapa hari itu kemudian turun ayat walladzina yarmunal muhsonati, orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina. Ayat itu turun karena Aisyah. Nabi pun merasa bersalah. Namanya istri
biasanya suka emosi, apalagi suaminya mungkin tidak seperti Nabi, tambah sering emosi kan karena capek di rumah. Kalau suami kan nggak mau tahu kadang. Bagaimana tidak marah? 3 aspek dia jalani. 1, merawat anak. Itu sudah biasanya kalau merawat anak itu satu pembantu sendiri khusus merawat anak, mulai nyuapin, mandikan dan lain-lainnya. Memasak, biasanya memasak itu adalah pembantu tersendiri, bukan masak, karena masak itu berat, mulai belanja masak. Yang ketiga, beres-beres, pakaian kotor, semacam-macam lah, rapi-rapi, ditanggung sendiri. Oke, karena marah, nggak tahu ceritanya bagaimana, kemudian dalam sebuah hadis, dalam hadis nikah itu diceritakan Aisyah marah, itu diceritakan romantisnya ya. Ini marahnya Aisyah ini. Pokoknya saya ingin kita diadili oleh bapakku Abu Bakar. Nabi diajak, Aisyah mau curhat, mau lapor tentang kegelisahannya, entah mungkin pengen apa nggak dituruti atau apa. Di depan Abu Bakar, padahal Abu Bakar adalah sahabat setianya Nabi dan sangat hormat sama Nabi. Di depan Abu Bakar, ayahnya Aisyah, ayo, bahasa Indonesia gini, siapa yang ngomong duluan? Aku apa kamu, bahasanya gitu. Melihat lancangnya ngomongnya Aisyah kepada Nabi, langsung Abu Bakar tanpa ngomong tampar pipinya Aisyah sampai keluar darah. Saking kok anakku kayak gini akhlaknya sama Rasulullah. Nabi pun menegur Abu Bakar, saya kesini bukan untuk kau melukai Aisyah, bukan untuk memukul Aisyah. Jadi Nabi malah membela Aisyah. Abu Bakar minta maaf. Jadi akhlaknya luar biasa. Bahkan Nabi tidak mau ngetok pintu ketika Aisyah sudah tidur. Malam hari Nabi terlambat pulang, takut mengganggu. Tidur di depan pintu teras ini, mama ini pintu rumah, ini teras. Nabi tidur di sini. Kalau sekarang gengsi, mama saya kita tuh kan jobo ya. Apa Pak Halim boleh tarik teras? Ya Allah. Nabi pun kemudian tidur di depan teras. Aisyah tengah malam terbangun, kok Nabi nggak ada. Dilihat depan rumah, loh Nabi tidur itu, Masya Allah. Jam 12 sekitar tengah malam, jam 12 malam, 12 malam dibangunin. Kenapa nggak tok-tok? Nggak, nanti ganggu kamu. Kedudukan yang sangat tinggi sampai memuliakan. Makanya Nabi bilang, ma akramun nisaa illal karim. Ora ana sing iso mulyakno wong wadon istri kecuali orang mulia. Hanya orang mulialah yang memuliakan istrinya. Berarti orang kalau nggak memuliakan istrinya bukan orang mulia. Itu salah satu hadis Nabi. Masih banyak teladan-teladan yang kisah Nabi dengan Siti Aisyah dalam hal keluarga. Bahkan yang diperdebatkan oleh 4 mazhab tentang bagaimana hukum laki-laki perempuan ketika bersentuhan, ya, suami istri bersentuhan kemudian membatalkan wudhu apa enggak. Ini beda pendapat, baik Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i beda. Aula mastumun Isa itu beda versi. Hadis yang diceritakan Aisyah bahwa Nabi mencium Aisyah, kemudian Nabi langsung sholat jamaah tanpa berwudu. Hadis diriwayatkan oleh Aisyah.
Bagi Imam Abu Hanifah, jelas-jelas Aisyah berkata pasti benar bahwa Nabi mencium Aisyah terus langsung sholat. Berarti kan nggak batal. Mencium istri hukumnya nggak batal menurut Abu Hanifah. Imam Malik memberi syarat asal tidak syahwat. Imam Abu Hanifah syahwat maupun nggak syahwat tetap nggak batal. Buktinya Nabi. Mana ada suami menyentuh istri nggak syahwat, apalagi mencium. Imam Syafi'i itu pakai cadar, dibantah sama Abu Hanifah. Maksudnya perdebatan itu murid santrinya Abu Hanifah ngapain sih di dalam rumah pakai cadar? Masa nyium istri pakai cadar? Nah, kesimpulannya adalah Imam Syafi'i itu sangat hati-hati. Bagi Nabi tidak mungkin Nabi itu syahwat. Orang sangat terjaga. Nggak masalah bagi Nabi. Tapi bagi kita, bagi saya laki-laki, nyium istri nggak jadi ke masjid. Astagfirullahaladzim. Kok bisa-bisanya wis gak sorban katanya masjid kok nyium. Gak jadi. Astagfirullah, imannya lemah. Sholat nanti bisa sama istri aja deh, gak usah ke masjid dulu. Jadi beda pendapat. An Aisyah radhiyallahu taala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mahiru utawi wong kang pinter, wong ahli bil Qur'ani kelawan Qur'an iku ma'as safaroti sertane piro-piro malaikat utusan Allah al-kirami piro-piro kang mulya al-bararati piro-piro kang bagus. Walladzi utawi wong. Jadi orang yang alim baca Quran itu selalu bersama malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi utawi wong yaqra'u kang maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Quran. Orang yang membaca Al-Qur'an. Wa huwa hale utawi Al-Qur'an. Keliru. Wa huwa utawi alladzi iku asyad iku yashtaddu abot sopo alladzi alaihi ngatasi Al-Qur'an lahu iku kedue alladzi ajroni utawi ganjaran loro. Orang yang baca Quran sepertinya dia itu berat mau berpisah dengan Al-Qur'an gitu. Itu pahalanya 2. Kan ada orang baca Quran asal baca, ada yang baca Quran karena cinta, jadi seneng gitu. Maka yang hatinya itu berat dalam arti baca itu tidak asal baca, betul-betul menghayati, betul-betul cinta, seneng. Kalau berpisah selesai itu masih berat hati gitu. Masih berat. Pernah nggak merasakan berat hati berpisah? Berarti tandanya cinta. Sekolah-sekolah di Surabaya itu yang fasilitasnya bagus seperti Al-Hikmah, itu muridnya kerasan di sekolah. Terus bel pulang gitu loh. Masih di situ, masih ada yang remedi, ada yang main-main basket di lapangan. Kok mulai-mulai lah, kerasa di sekolah. Sama dengan itu Buiren kan, kerasa loh, mulai-mulai lah. Saking cintanya sama sekolah. Ciri-ciri kalau nggak bagus, nggak betah.
sekolah langsung gak betah wis nang mari nang boleh. Ngaji juga gitu. Nggak wallahu alam saya kan mau. Kalau gitu berarti nggak berat, pahalanya satu. Tapi kalau yang kok cepet ya, rasanya kok cepat sekali gitu. Pertemuan ini kok cepat sekali, padahal baru kemarin. Pahalanya dua, pahala baca, pahala cinta. Rajahu ing hadis sapa Asy-Syaikhaini walau wa Abu Dawud walafzu li Abi Dawud walafzu Muslimin, dalam lafadznya Imam Muslim iku al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram al-bararati wal hadi yaqra'ul Quran wa yata. Oh ini masih kalimatnya. Saya mana ya? Menurut lafadznya Imam Muslim, walafzu Muslimin lan lafate Imam Muslim rupane lafat al-mahiru utawi wong kang mahir, wong alim. Bil Qur'ani kelawan maca Qur'an, bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Iku ma'asafaroti bersama malaikat utusan al-kirami, safaroti piro-piro malaikat al-kirami kang mulya, al-bararoti al-bararoti tur kang bagus. Walladzi utawi wong yaqra'u kang maca sapa allazi al-Qur'ana ing Qur'an wa ya ta'u terbata-bata. Terbata-bata itu macane gak lancar. Walladzina amanu wa amilus solihati, pernah dengar gitu ya? Yang Ramadan itu loh, kamu hanya bisa ngejek mau Quran kok, tapi dia istiqomah, kamu gak pinter tapi gak gelem maca, kalah sama orang-orang. Qalu amanna billahi wa ma. Terus ada anak baca kitab itu loh, gayanya kayak baca Al-Quran. Kitabut Toharoti, pocong kita kok kayak gini. Kitabut Toharoti harus gitu. Kayaknya kayak baca Quran. Langsung nggak lulus itu tes matali. Kayaknya udah salah. Ya tak tahu terbata-bata. Fihi bacanya itu ya nggak lancar. Fihi ing dalam yaqra'u wa huwa hal utawi alladzi alaihi ngatasé Quran iku syakun berat lahu maring Quran iku syakun berat lahu iku kedue alladzi ajroni utawi pahala loro sama masih gak lancar tapi dia itu cinta. Gak lancar itu bukan kehendaknya, memang dia dulunya gak dipondokkan, dulunya mungkin gak ada yang ngajarin, tapi dia semangat cinta sama Al-Quran, tetap pahalanya dua. Jadi sebenarnya kalau kita Al-Quran itu mendengar aja pahala, apalagi membaca. Sholat yang dapat pahala itu dua, baca Al-Quran sama sholawat, karena itu perintah. Sholawat perintah gak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Loh. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, perintah, sholawatlah. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku nama tidur sapa man
an hisbihi saking wirid. Hizib, wirid nyaman. Pernah baca hizib nggak? Nah, bukan Hizbut Tahrir, itu organisasi. Hizib Nasor ya. Dulu almarhum Gus Isom itu sering ngasih amalan ijazah. Zaman saya itu paling banyak dikasih ijazah, satu kitab. Lulus kelas 3 dikasih ngaji semua. Hizib untuk macam-macam, untuk penjagaan. Bahkan saya pernah mengamalkan suatu doa dan itu manjur. Saya beritahu ya, karena kamu wanita. Dan saya pernah mendoakan seorang wanita ketika itu, dan wanita itu tunduk kepada saya. Astagfirullahaladzim. Bukan saya niat jahat ya, mencoba doa. Apa doanya? Perlu disampaikan nggak ini? Sampaikan. Doanya itu loh, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sangat manjur. Saya ketika masih madrasah sanawiyah, dulu mas sanawiyah nggak di sini, saya di Pasuruan, negeri lagi. Satu kelas itu putra putri. Jadi saya kebetulan, karena saya diketawakan ketika saya pakai sepeda balap dulu berangkat ya. Kira-kira perjalanan rumah ke MTSN itu kurang lebih 3-4 kilo dari rumah. Saya naik sepeda, Pak. Ada seorang ya seangkatan saya, dia saya kelas 2B, dia 2A. Ya nggak usah sebut namanya ya. Dia itu cantik, pinter, putrinya orang kaya. Ya waktu itu termasuk orang kaya. Kakak beradik ini cantik, sehingga bahkan putranya pejabat tinggi aja, sampai putranya bupati. Kalau malam minggu begini nih main ke rumahnya. Nah, suatu hari saya naik sepeda, dia kan naik becak selalu, satu jalur dengan saya, cuman dia nikung, saya kan lurus. Saya mendahului, bergaya set, pedal saya jatuh. Yang untuk engkol itu jatuh sebelah kiri, kaget saya. Dia ketawanya mbah menghina, tak lucu ya. Astagfirullahaladzim, spontan. Saya pasang sendiri gitu ya. Terus saya mendahului, gak berani mendahului di belakangnya, terus takut jatuh lagi. Terus saya mencoba doa Fatihah setelah sholat Isya. Ya, sholat sunnah ba'diyah 2, saya sholat witir 1 rakaat, terus saya baca Fatihah. Terakhir saya khususkan untuk dia. Dalam hati saya, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Nasta'in itu ya Allah, tundukkan hatinya kepadaku, tundukkan hati. Setelah beberapa saat, seminggu apa 2 minggu, ada keanehan terjadi. Keanehan pertama, dia pinjam kalkulator. Masa sekelas dia pinjam kalkulator kecil, tapi ada casingnya. Nah itu ketika mengembalikan di sisipnya tuh ada surat kecil. Bisa kasih di sekolah ini. Terus isinya, aku suka kamu. Sebenarnya gak usah diteruskan ya. Suka kamu, saya nggak bales, biar aja. Mungkin barokahnya doa atau gimana. Terus
Masya Allah aneh. Terus ketika saya kan kelas B, dia kelas A, kalau pulang itu kan berdoa dulu. Pas berdoa saya menghadap depan sambil lihat pintu. Kelas A itu perjalanan lewat, kelihatan dari pintu. Di situ loh dia itu melihat saya dan menghadap. Hai. Astagfirullahaladzim. Pokoknya dia itu tidak wajar gitu ya. Terus hari libur, hari Minggu itu dengan alasan apa itu main ke rumah saya. Sudah main datang ke rumah. Jadi akhirnya sama-sama porseni se-Jawa Timur. Saya bulu tangkis masuk, saya menang di garasi Dinan Malang. Jadi Kabupaten Pasuruan, Bangil, Probolinggo, Paiton, Malang 1, 2, 3 itu ditandingkan. Saya menang. Saya pasangan sama Pak Habib, Selamat Habib yang baru nikah, guru SMP. Teman saya itu, adik kelas saya, bareng mewakili se-Jawa Timur. Nah, yang perempuan tadi itu yang saya kirimi Fatihah itu, dia adalah vokalis pop, lagu pop, penyanyi. Juga masuk final. Maksudnya dia mewakili garasi Dinan Malang se-Jawa Timur. Nah, pokoknya sampai person itu masih aneh mendukung saya, terus supporter sampai saya gak tenang jadi main. Akhirnya kalah juga. Terus waktu yang terakhir itu di Lumajang itu finalnya itu saya nggak mau nonton. Kalau semuanya kan mesti semua peserta itu nonton konser finalis lagu pop dan dangdut. Saya sama Pak Habib, kita enak istirahat aja, jam 9 udah tidur. Yang sana melekan final itu, kita besok final soalnya jam 8 pagi gitu bilangnya. Terus kita tidur aja. Alhamdulillah musuh saya di final itu tadi malam melekan nonton pop dan dangdut sampai jam 1 katanya. Dia melekan. Kita bangun tidur seger subuh, nah Pak Habib mandi. Pak Habib mahnya kumat lagi. Dia single pertama mahnya kumat, kalah. Saya single kedua menang. Final saya sama Pak Habib pasangan. Sudah sembuh mahnya karena minum obat, menang. Nah, di situ kemudian singkat cerita, coba saya nggak baca doa itu, ternyata netral lagi, biasa lagi. Oh, berarti doa itu bisa berpengaruh. Kalau itu ditindaklanjuti, bisa jadi suami istri. Maka coba Fatihain orang yang kamu suka, dia akan datang. Mandi mana Pak? Fatihah dengan hadiah. Senang wanita difatihai 40 kali semalam. Yang satu langsung transfer uang dan HP baru. Menang mana ya? Kalau proses cepat ya menang yang kelihatan, tapi proses lamanya belum tentu. Ya, kamu pengen proses cepat atau proses lama? Kalau proses lama untuk jangka panjang Fatihai. Dilala kok nggak manjur, bukan nggak manjur. Mungkin kamu kalah saingan, Fatihahnya kalah banyak sama yang dia suka. Ketika jadi tanya, kamu kirim Fatihah kata? Iya, berapa kali? 1000 sehari. Oh, makanya saya kalah, saya cuma 40. Berarti kalah saingan. Harus gak usah aneh-aneh. Bismillah aja berdoa, dapatkan yang terbaik siapapun ya kan. Gak usah milih-milih, pilihlah sendiri. An Abi, tuh kok An Abi, An Abdillah bin Umar. Manama an hizbihi, sopo turu saking wiritane man, au an syai'in, utawa sesuatu minhu saking hizib. Jadi dia tidur setelah baca doa. Fakoro amongko moco sopo manhu ing hizib. Fima baina sholatil fajri, fima ing dalam barang baina sholatil fajri ing dalam antarane sholat fajar wa sholatiz zuhri dan sholat duhur.
Jadi ada orang, entah itu baca Al-Quran, entah itu baca wirid, hizib, doa, wiritan, apa saja, di antara waktu antara isya dan subuh, baina sholatil fajri, antara isya dan subuh, kemudian baina sholati zuhur, juga antara pagi subuh ke sholat duhur. Itu ketika kamu tidur kemudian sampai subuh, kamu itu kaan nama koroa kutiba mongko dicatat lahu kedue man, kutiba mongko dicatat lahu kedue man, kutiba mongko dicatat opo hizib lahu kedue man kaan nama koroa kaya sak temene wis maca sapa man hu ing hizib minal laili saking malam. Berarti yang bagus itu menjelang tidur itu baca sesuatu, maka tidurnya itu dianggap baca, tidurnya itu dianggap baca. Itu pentingnya sebelum tidur sholat sunnah, sebelum tidur baca Al-Quran, terus sampai tertidur set, selama tidur itu dia dianggap membaca. Makanya banyak orang minta hidayah, maksudnya minta petunjuk istikharah itu kadang dia wiritannya itu di musolanya itu, di tempat tidurnya itu, sambil wiritan terus sampai nggak sadar tertidur. Ada petunjuk nanti di dalam alam bawah sadarnya dia itu, Allah beri petunjuk wiritan. Beda orang sengaja tidur dengan orang wiritan sambil tertidur. Masya Allah. Coba kamu ketika ditungguin sama seseorang, nungguin kamu berbaring sakit, dia nungguinnya tidur sambil duduk, berjaga sebenarnya dia, tapi tertidur karena mungkin capek. Beda dengan yang geletak di pinggir kono. Nilainya itu loh, ya enggak? Beda. Satpam yang tertidur tapi di tempat duduknya itu lebih berwibawa, lebih mulia timbang satpam yang geletak turun. Di Tebuireng pernah terjadi. Zaman saya dulu ketika jadi santri dulu, ada tugas jaga malam dulu. Gerbang Tebuireng itu dua, gerbang depan, gerbang belakang. Gerbang depan ya depan itu ada posnya, gerbang belakang ada posnya, bukan di jabu belakangnya tapi di samping. Sekarang ditutup dipakai rumah gusola di samping. Satu kamar satu pos gantian. 3 bulan sekali kalau nggak salah dapat giliran mulai tiap kamar. 3 bulan mesti jadi petugas jaga. Wah, seneng kalau anak jaga itu melekan. Ngopi, dengerin musik, macam-macam, ada yang catur. Di sini beratnya orang melekan itu menjelang subuh, karena udaranya dingin juga harus capek. 3:30 itu berat-beratnya tugas jaga. Terus kata subuh biasa ngantuk-ngantuk jadi ketiduran yang bagian jaga di pos depan. Pagi-pagi tipnya hilang. Anak bodoh kan, tipnya bagus-bagus itu. Tip kumpul yang bagus itu. Lapor. Kehilangan Pak, lah kamu jaga kok bisa kehilangan? Karena ketiduran. Nah bagi yang jaga itu diberi kelonggaran untuk terlambat masuk sekolah. Satu kamar itu boleh dapat izin sekolahnya jam 9, nah, baru masuk. Mari subuh turu sik, tangi 8:30 berangkat sekolah. Itu yang bagian jaga dulu. Latihan untuk zaman saya malah ketika sudah pengurus tahun 2000 itu malah ramai ada ninja yang menculik kiai-kiai itu. Sudah di pondok sebelah itu ninja sudah di atas genteng itu mau menculik Kiai Mahfud, orang-orang alim zaman itu. Dan pengurus-pengurus jaga di rumah kiai bergantian, termasuk saya. Saya juga pikir-pikir kalau ninja datang berani nggak ya? Ya Allah, ninja kan punya senjata banyak, terus punya pedang. Aduh, ini kalau ninja. Tapi waktu itu dibekali kesaktian, dibekali minum nguntal gotri. Gotri itu peluru yang dari besi itu. Ya Allah, usus gak rusak lagi.
Gotri diminum. Biar katanya di pedang nggak apa-apa. Yakin aja Bismillah. Dicoba nggak usah dicoba, yakin. Ya kalau berhasil, kalau gagal. Jadi jaga kiai. Tadi kok kita sampai ke sana saya? Apa tadi ya? Hizib. Jadi kamu kalau wiritan terus tidur, pahalanya otomatis. Pagi sholat duha juga gitu. Ya Allah, saking kiriman kok gak teko-teko ya Allah. Aku wis njaluk gak dikirim-kirim. Terus sholat duha itu moco waqiah berkali-kali sampai ketiduran. Sampai zuhur dihitung moco waqiah sampai zuhur. Tapi jangan sengaja loh ya. Tak turun-turun repet gitu. Sengaja nggak boleh, itu nggak sengaja sampai tertidur. Tapi insya Allah kalau di pondok itu dijamin rezekinya sama Allah, ya kan? Rezeki kan gak hanya duit. Kamu loh gak punya duit tapi kan bisa makan. Buktinya hidup, berarti kamu makan. Ada saja jalan. Allah itu kadang menguji sampai batas 0 rupiah. Ya Allah, dompetku 0 rupiah. Pernah ngalami kan? Dulu saya ketika pernah ngalami krisis, ya Allah, sak kamar tuh krisis semua. Utang duitnya, aku gak ada duit, gak bentek ya Allah. Sampai kemudian nyungkiti celengan. Uang mau ngopi loh, celengan dicungkiti ya Allah. Dari prank itu. Yang penting tetap, ternyata nikmat, bisa merasakan. Anak pondok itu biasanya punya jiwa sosial tinggi karena bisa merasakan hidup bersama, susah, sama-sama susah. Tapi kalau di sini satu kamar 20 orang ya. Ini ada yang baru SMP Sain itu satu kamar cuma 8 orang. Tipatnya hanya 4 susun gitu ya. 8. Wih, enak mondok ini kira. Tapi jiwa pemimpin itu kata Prof. Imam itu muncul ketika kita hidup bersama banyak orang. Jadi kamu hidup bersama 20 orang, kamu mempelajari karakter, mempelajari sifat dari 19 orang lainnya. Oh, anak itu gini, dia bisa nurut kalau digini. Oh, anak itu gini, caranya mendekati begini. Mempelajari karakter masing-masing orang, baru bisa mimpin. Makanya anak pondok itu punya kans yang tinggal di asrama pondok itu untuk mimpin orang jadi pemimpin. Kenapa? Dia hidup bersama dan dia sudah terbiasa untuk susah. Sekarang kamu pikir loh, satu kamar ini ada kamar mandinya berapa? 6. Isinya berapa orang? 30 bagian. Satu kamar mandi antrinya 5 orang. Bayangkan loh, di keluarga aja yang 4 orang itu kadang antri cepetan. Tapi kalau orang punya gengsi, dia nggak sabar, nggak kuat di pondok. Suwet ngantri itu masih mending itu ya. Dulu di Putra ngantri itu sampai lama juga. Akhirnya wes kesuwen jadi ngomong aja, jadi ngomong nggak ada pintunya, masya Allah, siapapun bisa masuk, nggak punya privasi. Jeding terpanjang di dunia. Kok bisa? Karena ada kotak-kotaknya itu ada lebih dari 12 ya. 20 mungkin kotak-kotak. Bola berhadapan-hadapan. 40 kamar mandi. Bak besar, antar bak mandi ada lubang untuk masuknya jalannya air dari pinggir sumber. Yang diantri yang sumber nggak tahu air Tebuirung itu sumbernya besar. Rojok. Wah, yang di sini nih antri. Kadang satu kamar mandi 4 orang, 3 orang bareng-bareng. Nggak cibuk kecil, ember. Pijer. Jadi yang tengah itu yang nggak mau antri, air bekas jeding yang sebelah-sebelahnya mengalir ke sini. Kelamaan ngantri, segini wes. Untuk ngecek orang lain, ngincengi, kosong enggak. Ya Allah, kadang dicek. Kalau nggak sabar, saya pernah aja pas pagi-pagi mandi, pada ke tengah mandi,
ada Gus kita ngecek, cek astagfirullahaladzim. Jadi pas saya dulu Pondok Tebu Ireng dipakai torekot Qadariyah Naksabandia itu sekarang dicukir masjid. Dulu di pondok itu hari Senin apa Kamis saya lupa. Saya kalau pulang sekolah kan mesti cepet-cepet. Senin ya pulang sekolah seret langsung ke kamar mandi, saya mandi untuk sholat zuhur. Nggak ada suara, nggak ada apa, tapi nggak siapa, ada nenek-nenek nenek-neneknya genit ya. Ya Allah, saya kaget. Makanya kamar mandi itu wajib dikasih pintu, karena kita nggak tahu di dalamnya ada orang apa enggak. Minimal kasih syarat kak, anduk nyelampir, tahu pola nyelampir, kalau tondo. Jadi biar tidak terjebak. Untung nenek-nenek. Jadi ya Allah, cerita. Banyak di pondok. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya toiletnya itu unik juga. Untuk menjalankan air, kalau ingin BAB apa itu, air pembuangan mandi anak itu kan seperti aliran yang lola arek seket adus. Pembuangannya kan banyak itu, mengalir kan, seperti sungai kecil berapa banget. Itu dibuat pembuangan, dibuat kotak-kotak, plung, layu, bias, kecepatan tinggi 0,0 sekian. Saya aja ke situ di sarung itu ada uang jatuh, plung, bus langsung hilang. Sabun jatuh, bus hilang langsung, kecepatan tinggi. Ada yang ngerjain. Saya duduk di yang paling VIP itu depan, yang VVIP terdepan, di depan dia. Yang depan yang ngerjain, sandal jepit diincepin sapu lidi. Kalau itu kan ada mengalir air, terus kan ada kayak tembok. Sapu lidi kalau kena tembok kan begini. Nyebut orang yang di depannya. Wah gitu ada. Astagfirullah, semua berdiri semua kaget, ketawa yang ngerjain. Astagfirullah, ini anak pondok iseng. Jadi dilatih dengan banyak orang kepemimpinan. Kamu kalaupun nanti nggak jadi pemimpin organisasi kan di rumah juga pemimpin, memanage, bisa ngatur waktu, sabar. Kalau hidup enak itu semua orang bisa, ya. Hidup tinggal di hotel, nggak perlu pelatihan, tinggal di hotel, kursus untuk tinggal di hotel nggak perlu. Tapi kalau hidup susah, hidup yang terbatas itu perlu latihan. Nah kamu di pondok ini dilatih susah. Suatu saat nanti umpama terjadi krisis yang sangat susah, kondisi yang sangat susah, siap wis biasa. Karena istri saya dulu orang pondok, saya ketika mau menikahinya, saya nggak punya apa-apa, nggak punya rumah. Tidur di sawah juga nggak apa-apa. Tidur di sawah juga nggak apa-apa. Giliran sudah punya anak 2, kapan kita punya rumah? Kontrakan loh, anggap rumah sendiri sudah nikmat. Jadi orang yang bahagia itu orang yang hidup mensyukuri. Meskipun kontrak kan rumah sendiri, maksudnya sudah hak kita sementara. Loh, semuanya kan sementara. Nah, enak. Coba kalau dia nggak pernah mondok, nggak pernah susah, pasti minta fasilitas. Nggak pernah, aku nggak punya HP gimana? Sudah biasa di pondok saya nggak pernah pakai HP. Sekarang itu orang tua pada susah melihat anak-anaknya di rumah HP ya, boiku pelajaran, bo game, bo YouTube, anaknya si kete so HP ya pelajaran. Orang tuanya membelikan HP. Dulu orang dimarahin, sekarang wajib membelikan karena sekolahnya pakai HP. Ini ujian juga bagi anak yang mandiri,
punya prinsip, ya pasti bisa bagi waktu, memanfaatkan. Nah, pondok ini dilatih bisa sama orang tua, tetapi bagaimana bisa mematur diri dengan baik. Suatu saat, makanya anak yang biasa pondok itu, non saya maaf ya, kalau ditinggal orang tuanya, enggak begitu sok. Bisa hidup tanpa orang tua, bisa hidup. Maksudnya tanpa didampingi itu loh. Jadi kamu itu bersyukurlah di pondok. Apalagi sekolah-sekolah umum sekarang, maaf ya, pergaulannya Masya Allah rusak sekarang. Apalagi anak perempuan itu orang tua itu was-wasnya 3 kali lipat dibanding anak laki-laki. Anak laki saya nggak pulang sampai jam 12 malam, nggak begitu khawatir, paling ada acara. Anak perempuan jam 8 malam nggak pulang, dek nang dia anak lagi. Jam 9 tambah dek. Jam 10 tambah jatuh. Apalagi anaknya nggak beritahu, kamu harus beritahu kemana, harus jelas. Karena itu anak perempuan bersyukurlah di pondok. Dan pondok Tebu Ireng ini termasuk pondok yang murah Tebu Ireng ini. Kamu kalau tahu pondok yang seperti Tebu Ireng, padahal makannya, kualitas menu makanannya hampir sama, tapi sana 3 juta SPP-nya, ini 1 juta lebih. Tapi kata kiai saya, kalau mondok itu niati infak sodako SPP-nya, jangan bayar. Kalau bayar, satu kamu beban, yang kedua kamu gak dapat pahala. Tapi kalau kamu niat infak, kata Kiai Samsuri ini, niatlah infak sodako. Karena niat sodako harus ikhlas, tidak beban, dan Allah akan membalas sodakomu itu berlipat ganda, dan kamu dapat pahala. Beritahu pada orang tua kamu, niatilah bayar SPP itu apa? Sodako. Padahal gak sodako saja nih. Memang bayar, tapi hanya niat. Pandai-pandailah menata niat, sehingga selalu berusaha untuk ikhlas dalam apapun. Karena latihan susah, harus dibatasi. Kalau jajan sehari maksimal loh ya, menurut saya normalnya itu 15.000 itu sudah ketemu berapa sebulan? 15 kali 3 450.000. Kuis termasuk enak mondok itu, padahal makannya ditanggung ya. Tapi idealnya itu 10.000 ideal satu hari, berarti sebulan 300.000. Atau kalau saya ke anak saya itu 1 minggu 100.000. Kalau lebih dia nabung, ternyata uang dia lebih banyak dari uang saya. Jadi kalau saya nggak punya duit, pinjam dia. Punya duit, pinjam. Aneh ini ya. Ya karena dia mungkin jarang jajan, terus nabung. Tapi kalau nabung jangan di pondok ya. Kalau di pondok kadang-kadang itu dipinjam tanpa bilang. Mendingan di bank atau dititipkan di rumah atau gimana. Ya kalau saya dulu kalau nyimpen duit itu di kitab. Habis jualan kitab ya Ishak, ada uang 1,5 juta ya. Ada kitab Kifayatul Akhyar, halaman silipin duit 100.000, halaman itu. Masya Allah bahagianya ketika buka kitab ya, duit 100.000 turun, Masya Allah. Duit sendiri itu kebahagiaan. Allah itu beri rezeki kadang-kadang waktu yang tidak disangka. Wes dikira uang itu hilang atau lupa atau apa, di saku yang ditutup double baju itu mungkin 3 bulan yang lalu belum dicuci. Ketika mau ngambil, loh ada duitnya, duit sendiri. Ya Allah, alhamdulillah ketika butuh duit datang. Itu cara Allah melupakan manusia untuk menjadi tabungan. Jadi kadang-kadang kamu dilupakan agar menjadi tabungan. Sebelum tidur baca hizib. Kok kesuwen-suwen tambah gak hafal. Tutuk endi mau. An Abdillah bin Umar
An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala dawu qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra maca sira Al-Qur'ana ing Qur'an fi syahrin ing dalam saulan. Bacalah Quran kalau bisa hatam 1 bulan, berarti one day one juz. Itu perintah Nabi yang pertama, standar. Untuk ngucap sapa ingsun ini saat temene ingsun Abdullah bin Umar iku la ajidu yektine nemu sapa ingsun kuatan ing kekuatan ya Rasul, insya Allah saya kuat. Hatta kola sehingga dawuh Kanjeng Nabi, ikra'u maca sirahu ing Al-Qur'an fi sab'in ing dalem 7 dina. Bacalah 1 minggu hatam, berarti one day kamjus. One day kamjus. Yauman kamjuzan. Kalau 1 minggu itu hatam 30 dibagi 7 gitu ya. Kalau 28 bagi 7 berapa? 4. Minimal 4 juz 1 hari. Anak MK biasanya kebutnya gitu, deresnya 1 hari minimal 4 juz. Wah, lumayan itu 4 juz. Berarti setelah sholat. Kalau yang waktunya panjang habis sisa 2 juz, habis subuh 1 juz, habis asar 1 juz, terserah mana yang ada istilah waktu ideal, waktu terbaik. Kata yang Sunan Pandanaran, waktu ideal kamu itu kapan untuk istiqomah yang bagus? Nah itu dibaca. Fi sab'in ing dalem 7 hari. Wala tazid ala zalik. Wala tazid ojo nambahi sira ala zalika ing atase mengkono sab'in, jangan melebihi dari sab'in. Maksudnya sedino hatam klenger, maksudnya itu kamu gak ngapa-ngapain ta. Sedino bisa hatam. Pak Yang Mustaqim itu, Pak Takim guru alia itu kalau punya hajat itu sehari hataman sendiri, mulai mari subuh asar hatam maca dhewe. Tapi yo maca wanter, tapi ya nggak bagus kalau dibaca ngono iku. Gopo-gopo. Nabi suka yang tartil. Standar sehari itu 4 juz. Bacanya tartil. Kecuali yang sudah hafal Quran, fasohanya bagus, dipercepat nggak apa-apa. Tapi ya kalau nggak punya keluarga, lah terus kamu wiridan tok gak bantu orang tua ta. Sano ibumu neplok dewe, masak dewe, kamu ngapal ngocok. Jadi standarnya berarti 1 juz itu setengah jam kan ya? Setengah jam. Berarti kalau 4 juz 2 jam, 2 jam setengah. 2 jam setengah itu digunakan untuk baca Al-Quran. Itu sudah maksimal. Tapi 7 hari hatam itu termasuk kelompok orang-orang yang betul-betul pecinta Al-Quran. Kalau orang standar itu 1 bulan hatam Quran 1 hari 1 juz, itu sudah standar. Orang-orang menengah, papan atas seminggu hatam, menengah sebulan hatam, papan bawah saulan gak hatam, setahun gak hatam, astagfirullah, itu papan bawah. Maka kita meningkatkan setelah ngaji ini, kalau bisa 1 hari 1 juz sehingga masuk papan menengah. Kamu suka papan menengah atau papan atas? Minimal menengah. Tapi khairul umuri awsatuha, sebaik perkara itu yang tengah. Tapi kalau menengah 1 hari 1 juz plus maknanya gitu. Jangan hanya nguber hatamnya terus gak ada efek, gak ada. Untuk meningkatkan, nanti di sini ada bahwa siapa yang paling bagus baca Al-Qur'annya di antara manusia, yang paling membuat dia takut kepada Allah. Ketika dia baca itu ketika dia bergetar dan takut kepada Allah, seperti mau nangis bergetar.
itulah orang yang terbaik baca Quran. Nah kalau cepet nggak bergetar, nah, kalau ditartil sambil dihayati maknanya, nah itu terbaik, pahalanya lebih besar. Wala tazid ala dzalika, jangan melebihi ala dzalika yang atas sab'in. Akhrajahu ing hadis sapa Al-Bukhari wa Muslim wa Ibnu Hibban wa Nasa'i fi sughra wa Abi Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad rahimahumullahu taala. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma, saking Abdullah bin Amr, qala dawu qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku qara'a maca sapa Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fi aqalli ing dalem luwih sedikit min salasin tinimbang telung dino. Siapa yang baca Al-Quran lebih sedikit dari 3 hari, maksudnya nggak sampai 3 hari sudah hatam, lam yafqah mongko ora paham sapa manhu ing Al-Quran. Cepetan tadi, 2 dino hatam, ya tadi saya sampaikan. Banter, dia tidak memahami makna dari Al-Quran, kecepatan. Orang yang istiqomah baca Al-Quran, kalau kamu dalam kondisi sakit, nggak baca tapi pegang Al-Quran, ya, insya Allah di masa tuanya tidak pikun. Selama masa tuanya dia tidak akan tahu pikun nggak? Pikun itu tiba-tiba hilang kesadaran, moro-moro melaku gak mulai, lali omai, astagfirullah, bahaya loh ini, gak mulai, pikun, moro-moro nyapu, halaman wong disapu kabeh, dikira halaman itu, kan orang jadi diremehkan orang bisa menjadi tidak wibawa. Nah itu jadikan Quran sebagai, ini wasiat dari mertua saya. Akhirnya ibu saya sekarang Al-Quran terus ngaji terus. Jadi kemudian orangnya sehat, orang yang dibaca Quran, sifat Quran itu sehat. Makanya Quran ini menjadi salah satu program utama pondok, baik dibiasakan maupun dikaji di dalam. Akhrajahu ing hadis sapa At-Tirmidzi wa Nasa'i fi sughra wa Ibnu Majah wal Baihaqi fi Sya'bil Iman rahimahullahu taala sahihun. Ani bin Abbasin, saking Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat yang didoakan oleh Nabi. Kalau Abbas kan pamannya Nabi, saudaranya Abdullah, sama dengan Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu meskipun tidak mengikrarkan masuk Islam, tapi cintanya sama Nabi itu luar biasa, karena dia melihat, karena Allah tidak menghendaki hidayah kepada Abu Thalib, tapi Abdul Muthalib, ayahnya Abu Thalib itu kakeknya Nabi, itu melihat langsung kebesaran dari Nabi Muhammad sejak lahir. Nabi Muhammad itu sebelum lahir ya, itu melihat tentara Abroha, pasukan gajah itu mau merobohkan Ka'bah, karena secara bisnis Raja Abroha ini kalah saingan. Tiap tahun seluruh negara datang untuk haji, tawaf di Ka'bah, semua pedagang-pedagang ngumpul semua di Mekah. Akhirnya dia mau jajah, mau merobohkan Ka'bah. Abdul Muthalib kemudian megang pintu Ka'bah sebelum ada Nabi nih, Abdul Muthalib, Nabi belum lahir.
ya Allah, siapa lagi yang akan melindungi rumahmu ini kecuali engkau. Hanya engkau yang bisa melindungi. Karena Abdul Muthalib sudah mendatangi pasukan Abroha, ribuan gajah loh ya. Mereka nggak mau dirobi, nggak mau nyerang. Doa langsung burung ababil turun. Ada filmnya nanti muncul. Burung ababil turun. Saya tawaf dulu burung ini di atas Ka'bah. Terus langsung nyerang pasukan bergajah itu, membawa kerikil dari neraka kan, ya, min sijil tuh itu apa ini dijatuhkan batunya, mati semua itu. Seperti daun-daun dimakan ulat, hancur semua. Itu Abdul Muthalib kakek Nabi menyaksikan kebesaran, masya Allah. Kemudian Nabi lahir, malam itu bersinar, langit itu cerah mencorong gitu. Kemudian sinar itu, kemudian Abdul Muthalib melihat cahaya di rumah Siti Aminah, rumahnya sendiri Abdul Muthalib, di rumah putrinya, putranya Abdullah, itu ada menantunya Aminah. Ada bayi yang mencorong nur cahaya. Itu nangis Abdul Muthalib. Ini yang dijanjikan bahwa akan ada nabi terakhir. Jadi keimanannya luar biasa. Keluarga hebat. Jadi jangan kemudian dianggap keluarga putra dari orang-orang non muslim, beriman semua. Cuman wallahu alam masalah Abu Thalib belum syahadat itu, semoga Allah bisa segalanya ya, karena kebaikannya semoga juga mendapat ampunan dari mungkin cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa diiringi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Rabbi fa'ufana bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.